Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelenggarakan perkuliahan mata kuliah Supply Chain Management. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peranan teknologi informasi dalam manajemen supply chain. Berbicara tentang supply chain, sebetulnya konsep dari supply chain ini adalah mengintegrasikan perusahaan-perusahaan terkait dalam suatu rantai pasok atau supply chain. Nah, pengintegrasian perusahaan-perusahaan hulu ke hilir ini tujuannya adalah untuk memudahkan dalam sharing informasi berbicara tentang informasi itu tidak akan lepas dari yang namanya teknologi informasi Jadi teknologi informasi ini dia nantinya akan memudahkan dalam pembuatan dan juga penyebaran informasi antar perusahaan agar lebih mudah dan cepat. Nah, itu peranan utama teknologi informasi sebetulnya secara umum. Nah, di dalam supply chain sendiri teknologi informasi itu peranannya bisa dilihat dari dua sudut pandang atau dua perspektif Yang pertama itu dilihat dari perspektif teknis, dan yang kedua itu dilihat dari perspektif manajerial kita akan bahas satu persatu peranan teknologi informasi di dalam supply chain ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai peranan teknologi informasi dari perspektif teknis Jadi di dalam perspektif teknis ini peranan teknologi informasi dibagi menjadi dua fungsi Yang pertama adalah fungsi penciptaan, dan yang kedua adalah fungsinya sebagai penyebaran. Nah, jadi dalam fungsi penciptaan ini teknologi informasi ini harus bisa berperan dalam menjadi suatu sarana untuk mengubah fakta-fakta karena seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah yang lain bahwa informasi itu dia berasal dari fakta-fakta yang ada di dunia nyata Nah, di fungsi penciptaan ini teknologi informasi harus menjadi sarana untuk mengubah fakta-fakta tersebut dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Nah, format data kuantitatif ini bisa ubah itu menggunakan dua cara, yaitu menggunakan proses manual dan juga otomatis. Manual di sini maksudnya pengubahannya itu melibatkan manusia sebagai sarana, sebagai aktor untuk menginput data dan secara otomatis itu maksudnya dia pengubahan fakta-faktanya itu dilakukan secara otomatis tanpa bantuan dari atau tenaga input data Nah, teknologi informasi ini harus bisa mengolah dari data mentah menjadi informasi-informasi yang relevan bagi setiap pengguna atau stakeholder di dalam suatu perusahaan. Misalnya manajemen seperti manajemen, staff, konsumen, mitra-mitra bisnis, dan juga owner suatu perusahaan Jadi sebaiknya informasi-informasi itu nanti bisa digunakan oleh si pengguna yang benar-benar relevan Nah, khususnya bagi manajemen dan staff, informasi-informasi ini dibutuhkan biasanya untuk pengambilan keputusan keputusan secara strategis maupun taktis ini sebetulnya konsepnya sama seperti sistem informasi jadi merubah mengelola data dan menyebarkan data dari data menjadi informasi Nah, selanjutnya tugas dari teknologi informasi ini dia harus bisa Nah, dari data tadi diubah menjadi informasi yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau stakeholder dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya informasi-informasi tadi harus bisa diubah atau diolah menjadi suatu knowledge atau pengetahuan di sini adalah biasanya disebut dengan proses mining data atau data mining.
Jadi proses pengubahan informasi menjadi suatu pengolahan informasi menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan ya, yang tentunya juga relevan dengan kebutuhan perusahaan, itu biasanya disebut dengan data mining ya. Contohnya misalkan di dalam suatu supermarket nih ya, ada transaksi antara satu pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain ya. Nah, kedua pelanggan tersebut misalkan sama-sama membeli item yang sama, misalkan gula pasir ya. Nah, pelanggan yang satu dia membeli gula pasir disertai dengan pembelian kopi misalkan ya. Nah, yang pelanggan yang satu lagi dia beli gula pasir disertai dengan pembelian misalkan tepung terigu misalkan ya. Nah, dari situ kita bisa data-data tersebut bisa diolah menjadi informasi ya, informasi yang relevan. Nah, dari informasi itu bisa misalkan jadi informasi penjualan dan lain sebagainya ya, informasi transaksi penjualan misalkan. Nah, informasi-informasi tadi bisa digali lagi atau diolah lagi menjadi suatu pengetahuan yang baru gitu ya untuk perusahaan. Misalkan kita bisa mengklasifikasikan ya dari data-data transaksi tersebut bahwa misalkan yang pembelian gula itu biasanya disertai dengan item apa saja. Misalkan ada gula dan juga tepung terigu. Mana nih yang kira-kira lebih banyak ya, pembelian gula dengan tepung terigu atau pembelian gula dengan kopi? Nanti akhirnya ini bisa menjadi suatu knowledge yang baru nih ya, bahwa ternyata pembelian gula itu lebih banyak disertai dengan pembelian kopi nih ya. Nah, ternyata pembelian gula itu misalkan lebih banyak dengan disertai dengan pembelian tepung terigu gitu ya. Nah, itu adalah menjadi suatu pengetahuan yang baru gitu ya untuk suatu supermarket tadi. Nah, di tahapan yang selanjutnya, pengetahuan yang tadi itu, knowledge yang tadi itu nanti biasanya dipelajari nih ya oleh perusahaan-perusahaan tadi ya biasanya. Misal dari kedua transaksi tadi ternyata pembelian gula itu lebih banyak disertai dengan pembelian kopi. Nah, berdasarkan pengetahuan tadi maka nanti pengetahuan itu bisa diubah menjadi suatu wisdom atau kebijaksanaan ya, atau misalkan kebijakan gitu ya, bahwa sebetulnya agar untuk dapat meningkatkan pembelian, nah nanti misalkan si gula itu lebih baik ditaruh bersebelahan dengan kopi gitu ya. Jadi misalkan kita mau beli kopi nih, yaudah deh kita mau sekalian beli gula aja gitu, karena dilihat dari data transaksi tadi ternyata orang-orang itu lebih banyak membeli gula disertai dengan pembelian kopi gitu ya. Itu menjadi suatu kebijaksanaan baru ya, dan itu adalah contoh ya, mengubah dari knowledge tadi menjadi suatu kebijaksanaan. Nah, perubahan knowledge tadi menjadi suatu kebijaksanaan itu atau menjadi suatu wisdom itu sekarang banyak digantikan atau ya misalkan digunakan untuk merubah tadi, untuk proses perubahan tadi itu banyak digunakan teknologi informasi ya, misalkan aplikasi berbasis artificial intelligence, berbasis expert system ya. Nah, itu biasanya dia karena datanya sudah banyak ya, kalau misalkan datanya sudah banyak, nah keterbatasan manusia untuk mengolah data-data tadi ya, sehingga digunakanlah aplikasi-aplikasi teknologi informasi tersebut untuk dapat menganalisa nih berdasarkan knowledge yang tadi kita bisa menciptakan wisdom apa gitu ya. Itu adalah peranan teknologi informasi ya dalam perspektif teknis ya, sebagai yang fungsinya sebagai penciptaan. Nah, sekarang dilihat dari perspektif yang sama ya, yaitu perspektif teknis. Nah, teknologi informasi itu juga harus bisa memenuhi yang namanya fungsi penyebaran ya. Jadi fungsi penyebaran ini terdiri dari lima bagian ya, yaitu gathering, organizing, selecting, synthesizing, dan distributing. Nah, gathering itu apa? Nah, gathering itu dia adalah
pengumpulan data ya, proses pengumpulan data. Jadi teknologi informasi itu harus memiliki fungsi untuk mengumpulkan data-data dan menyimpannya di dalam suatu penyimpanan digital ya, karena yang namanya teknologi informasi pasti dia berbau digital gitu ya. Nah, yang kedua adalah fungsi penyebaran dengan kategori organizing. Jadi setelah data-data disimpan, nanti sebaiknya si data-data itu harus bisa diorganisasikan atau diorganisasikan itu disusun ya, dirangkai penyimpanan datanya agar nanti memudahkan dalam proses pencarian ya, dalam proses pencarian ketika nanti data-data tadi diperlukan gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi penyebaran dengan proses selecting. Nah, teknologi informasi ini juga harus bisa menyediakan fasilitas ya untuk memudahkan dalam pencarian dan pemilihan data ya saat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait. Proses yang keempat dalam fungsi penyebaran itu adalah synthesizing ya, jadi atau mensintesiskan ya. Teknologi informasi itu harus bisa nih mensintesiskan atau menggabungkan dan mengintegrasikan data-data ya untuk memenuhi kebutuhan manajer. Jadi biasanya pengambilan keputusan itu dia melibatkan gabungan dari beberapa data ya, agar nanti bisa melihat nih situasi bisnis yang terkait dengan perusahaan gitu ya. Contoh misalkan data biasanya ya untuk pengambilan keputusan itu dia harus bisa mengkombinasikan antara informasi internal dan juga informasi eksternal. Informasi internal itu ada informasi-informasi yang berasal dari sumber internal perusahaan ya, sedangkan informasi eksternal itu yang berasal dari luar perusahaan. Nah, itu biasanya untuk pengambilan keputusan itu biasanya dia menggabungkan dan mengintegrasikan data-data dari luar dan juga dari dalam ya. Gimana caranya kita bisa melihat persaingan keputusan itu kan nantinya berkaitan dengan pengambilan keputusan itu, nantinya berkaitan dengan strategi ya, gimana kita bisa menghadapi nih kompetitor dari luar, tapi kita harus bisa juga menyesuaikan dengan kemampuan internal perusahaan. Nah, itu biasanya teknologi informasi harus dapat menggabungkan data-data tersebut ya, untuk memenuhi kebutuhan manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, teknologi informasi ini berkaitan dengan synthesizing ini terkait juga dengan teknologi big data ya. Jadi sekarang data-data itu bukan hanya data terstruktur saja gitu ya yang digunakan, tapi ada juga data-data yang tidak terstruktur ya. Misalkan kayak data gambar, citra, video dan lain sebagainya, itu bisa juga dikombinasikan atau digabungkan, diintegrasikan dengan data-data yang terstruktur. Data terstruktur itu misalkan ya kayak data-data yang disimpan di dalam suatu DBMS ya sebagai database relasional. Nah, itu yang disebut dengan penggabungan atau mengintegrasikan data ya. Nah, yang kelima itu adalah proses distributing. Jadi setelah si datanya ditangkap ya, dikumpulkan, diorganisasikan, disusun agar mudah dalam proses pencarian data, juga disintesiskan, digabungkan dan diintegrasikan antara satu data dengan data yang lain ya, untuk memenuhi kebutuhan manajer. Nah, setelah itu datanya harus bisa didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dari pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, teknologi informasi ini harus memiliki infrastruktur untuk mendistribusikan data-data tersebut gitu ya. Jangan sampai nanti justru harusnya mempercepat malah memperlambat ya, karena misalkan infrastrukturnya tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke. Nah, yang kedua itu adalah peranan teknologi informasi dilihat dari sudut pandang manajerial ya, dari perspektif manajerial. Jadi teknologi informasi ini dari perspektif manajerial itu harus bisa ya, atau diharapkan dapat meminimaliskan resiko ya. Jadi resiko ini biasanya dia itu
datang dari sesuatu hal yang tidak pasti gitu ya, yang resiko-resiko itu yang kita nggak ketahui gitu ya, sesuatu yang tidak pasti yang nggak bisa diprediksi. Nah, dengan adanya teknologi informasi diharapkan bisa meminimalisir resiko gitu, resiko-resiko bisnis. Misalkan ya, misalkan kayak informasi saham dan lain sebagainya itu kan tidak bisa kita prediksi ya, tidak pasti ya. Nah, itu kehadiran teknologi informasi itu diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko bisnis yang ada gitu ya. Nah, kayak misalkan saham tuh ya, kalau kita sudah punya data tentang saham ya, atau data-data yang terkait dengan faktor-faktor apa yang mempengaruhi saham gitu ya. Nah, kita bisa gunakan teknologi informasi misalkan yang berbasis artificial intelligence atau sistem expert ya, yang bisa memprediksi nanti kira-kira mana sih saham yang akan turun atau mana sih saham yang akan naik. Nah, nanti keputusannya itu tetap diserahkan kepada manajerial berdasarkan prediksi-prediksi tadi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu peran dari teknologi informasi. Contoh salah satu peran dari teknologi informasi untuk meminimaliskan resiko. Nah, yang kedua itu adalah reduce cost ya, atau mengurangi pembiayaan ya. Nah, jadi penggunaan teknologi informasi itu biasanya menawarkan perbaikan efisiensi ya dari dan membuat optimalisasi proses-proses bisnis di dalam perusahaan. Nah, si teknologi informasi ini biasanya dia berperan sebagai perantara ya, atau katalisator gitu ya, untuk mengurangi biaya-biaya operasional perusahaan gitu ya. Jadi dengan kita mereduce proses-proses bisnis ya di perusahaan, mengoptimalisasikan proses-proses bisnis perusahaan dengan penggunaan teknologi informasi, itu diharapkan bisa mengurangi biaya-biaya operasional perusahaan. Misalnya nih ya, kayak sekarang misalkan di kampus-kampus itu kan kita sebetulnya menggunakan sistem pembelajaran online ya, sistem pembelajaran online di rumah gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi internet kita bisa melakukan daring ini di berbagai di mana saja gitu ya, nggak harus di kampus juga gitu ya. Dan dengan adanya kebijakan ini, penggunaan internet ini sebagai media pembelajaran, itu sebenarnya kampus juga mereduce cost ya, atau mengurangi pembiayaan juga, misalkan dari penggunaan listrik dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari penggunaan teknologi informasi ya dalam mereduce cost. Atau misalkan penggunaan modul, misalkan ya modul-modul yang biasanya dicetak, tapi kalau misalkan pakai teknologi informasi, modulnya bisa dibuat online. Itu juga termasuk reduce cost ya. Kalau dibandingkan kita produksi modul secara hard copy gitu ya, harus fotokopi gitu ya, biayanya tinggi. Sedangkan kalau dengan penggunaan teknologi informasi dengan adanya modul online, itu costnya bisa dikurangi gitu ya. Nah, 4 cara yang ditawarkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya operasional biasanya dengan pertama eliminasi proses. Jadi dia mengeliminasi proses-proses yang tidak perlu gitu ya, atau yang bisa dihilangkan. Nah, yang kedua itu adalah simplifikasi proses. Jadi menyimpulkan atau apa ya, mempersingkat proses ya. Jadi eliminasi proses dengan simplifikasi proses itu berbeda ya. Kalau eliminasi proses itu dia menghilangkan ya, jadi menghilangkan proses-proses yang dinilai tidak bisa diwakili, atau misalkan bisa diwakili dengan proses yang lain. Sedangkan untuk simplifikasi proses itu dia menyederhanakan proses-proses yang tadinya harusnya panjang gitu ya, jadi dia bisa disederhanakan. Itu perbedaan antara eliminasi proses dengan simplifikasi proses. Nah, integrasi proses itu adalah mengintegrasikan satu proses dengan proses yang lain. Nah, biasanya integrasi proses ini dia juga dapat mengurangi biaya operasional gitu ya. Dan yang keempat adalah dengan otomatisasi proses. Jadi yang tadinya dilakukan secara manual, dengan penggunaan teknologi informasi diotomatiskan prosesnya, itu dapat juga mereduce cost atau mengurangi biaya ya, operasional biasanya di perusahaan. Nah, yang ketiga adalah
added value ya. Jadi manajerial, dari perspektif manajerial, teknologi informasi ini diharapkan dapat menambahkan value atau nilai ya untuk perusahaan. Jadi perannya teknologi informasi ini diharapkan dia bisa menjadi sarana ya yang digunakan oleh manajerial untuk dapat mengidentifikasi nih hal-hal yang dapat ditransformasikan menjadi value. Nah, gimana cara mengidentifikasinya? Ini berkaitan dengan peranan teknologi informasi tadi ya, berdasarkan perspektif teknis gitu ya. Jadi dia harus bisa memenuhi fungsi create tadi ya, atau pembuatan fungsi yang ini nih ya, fungsi penciptaan ya. Oke, jadi dari informasi-informasi tadi si pihak manajerial itu harus dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi value untuk perusahaan ya, berdasarkan informasi tadi. Biasanya teknologi informasi ini yang digunakan biasanya yang berbasis artificial intelligence atau berbasis machine learning ya, dan lain sebagainya lah. Nah, yang ketiga adalah added value. Jadi sebagai dalam perspektif manajerial, peranan teknologi informasi itu diharapkan dia dapat menjadi sarana ya, menjadi sarana untuk manajerial untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat ditransformasikan menjadi added value atau nilai tambah untuk perusahaan. Nah, caranya biasanya yang tadi ya berkaitan dengan perspektif teknis tadi. Ketika teknologi informasi memiliki fungsi penciptaan informasi. Nah, dari situ si manajerial harus bisa nih ya, si teknologi informasi ini memberikan inputan berupa misalkan tadi ya knowledge atau pengetahuan nih bagi manajerial untuk dapat ditransformasikan atau sebagai bahan pertimbangan manajerial untuk mengambil keputusan ya, mana sih yang dapat dijadikan value bagi perusahaan. Nah, yang keempat itu adalah perspektif manajerialnya. Berdasarkan perspektif manajerial itu diharapkan teknologi informasi ini dapat membuat reality bisnis yang baru gitu ya, create new realities gitu ya. Jadi perkembangan teknologi informasi ini ditandai dengan pesatnya teknologi internet yang mampu menciptakan suatu arena bersaing yang baru. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan itu banyak menggunakan teknologi internet ya untuk melaksanakan kegiatan perusahaannya. Jadi kayak konsep e-bisnis ya, kayak e-commerce, e-procurement atau e-customer, semuanya itu didasarkan pada cara pandang baru ya untuk menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini si perusahaan-perusahaan ini menciptakan realita yang baru ya untuk menjalankan bisnisnya dengan penggunaan konsep-konsep yang tadi kayak e-commerce ya. Jadi selain punya toko fisik ya, kayak misalkan sekarang ya toko fisik Jogja, ternyata dia juga punya memanfaatkan e-commerce ya, memanfaatkan e-commerce dalam proses penjualannya. Dia punya web Jogja online juga. Terus selain itu karena dia banyak lihat ternyata banyak juga pengguna misalkan marketplace kayak Shopee, dia juga buka di Shopee juga. Nah, itu adalah create new realities. Jadi dia tidak hanya mengandalkan penjualan berdasarkan transaksi di toko fisiknya saja, tapi menggunakan juga teknologi internet ya untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, itu yang disebut dengan peranan teknologi informasi dalam perspektif manajerial. Oke, nah untuk pertemuan kali ini pembahasannya sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya peranan teknologi informasi ini bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif teknis dan perspektif manajerial ya. Perspektif teknis ini berarti peranannya dalam penciptaan informasi dan penyebaran informasi, sedangkan dalam perspektif manajerial ini gimana teknologi informasi ini bisa membantu manajerial ya untuk meminimalisirkan risiko, untuk mereduce cost, untuk menambahkan added value gitu ya untuk perusahaan, dan create new realities untuk menjalankan perusahaannya. Nah, oke, itu adalah pembahasan kita hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Untuk link evaluasi juga nanti saya akan share di grup WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.